8 langkah sukses. Pasti setiap kita semua mau sukses tentu ya. Nggak ada yang bilang, ah enggak, saya cuma mau iseng-iseng aja ikut Atomi gitu ya. Pasti semuanya mau sukses gitu. Tinggal bagaimana kadar kesuksesannya itu, nah ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Saya akan memulai dengan satu ilustrasi. Ilustrasi ini, walaupun ini tidak persis, tapi waktu saya memikirkan ini, saya menemukan gambar mengenai labirin gitu ya. Labirin, kita tahu labirin, Bapak Ibu tentu pernah, nggak tahu ya pernah main atau pernah mengunjungi, ini kalau di Indonesia ada di Taman Bunga Nusantara. Labirin ini suatu sistem jalur yang rumit ya, yang berliku-liku gitu. Dan bisa ada jalan buntu, terus kita harus balik lagi, kita harus keluar lagi begitu ya. Nah, di labirin ini tentu ada jalur yang gampang aja gitu kan, bisa ikut, tau-taunya salah, udah jalan setengah-setengah salah. Kemudian ada lagi yang unik, musik kiri kanan muter dan sebagainya gitu ya. Itu juga membingungkan. Atau kadang-kadang kalau kita rame-rame, terus kita bukan cari mau jalan keluar kemana, kita sibuk dengan diskusi di situ, ngobrol. Iya, tadi kita mestinya begini, kita mestinya begitu, dan sebagainya ya. Atau menikmati duduk-duduk di situ. Mungkin kalau bawa bekal, terus duduk di situ gitu ya. Saya memikirkan ini, kurang lebih barangkali kita di Atomi, saya nggak tahu yang di sini semua apakah sudah cukup lama atau baru yang join, barangkali ada yang seperti itu. Kita nggak ngerti arahnya mau kemana nih, di mana sebetulnya kesuksesan itu. Terus kita sibuk aja di tempat kita sendiri gitu ya. Saya memikirkan ini sepertinya miripnya seperti ini. Jangan-jangan kita ada di labirin. Kita ada di dalam labirin, kita nggak sadar, terus kita salah-salahin orang. Iya, upline saya nggak bantu saya, upline saya nggak peduli sama saya, atau wah itu sistemnya nggak cocok sama saya, mahal harganya dan sebagainya gitu ya. Sehingga banyak sekali kejutan-kejutan yang kita temui di dalam perjalanan di Atomi itu. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh pikiran kita juga tentu kan. Pikiran kita ini seperti apa? Pikiran kita ini mempunyai kekuatan berpikir ya. Saya pikir, saya nggak tahu apakah kita semua juga menyadari itu. Belum lama ini saya melihat bahwa pikiran itu memang sangat mempengaruhi tindakan kita. Kalau misalnya kita tahu hal yang negatif terus ya, kita ngomong yang negatif terus, akhirnya memang betul-betul jadinya negatif. Kita bilang kita tidak sukses di Atomi, ya tidak sukses gitu ya. Tapi pada waktu kita bilang saya akan sukses, saya pasti bisa sukses. Berapa waktu yang lalu waktu saya sakit ya, berapa lama itu saya batuk gitu, saya bilang kok nggak bayar batuk ya gitu ya. Batuknya nggak bukan batuk terus-terusan, tapi sekali-sekali, tapi kan mengganggu ya. Nah saat sudah berapa waktu itu, saya ngomong di pagi hari, hari ini saya harus baik nih ya, ini batuk nggak mau hilang-hilang gitu. Harus baik hari ini, harus baik hari ini gitu. Bapak Ibu, ternyata hari itu saya kok nggak batuk ya. Waktu malam saya ingat-ingat, tadi pagi saya ngomong begitu ya. Kok saya jadi nggak batuk ya hari ini ya? Beneran loh, ini bukan ada-ada ya. Itu sungguhan, saya bilang, ih gila ya, itu pikiran memang mempengaruhi ya gitu. Bukan berarti di sini saya bilang kalau sakit kita nggak perlu makan obat, bukan gitu ya. Tetapi itu memang saya udah beberapa waktu nih batuk ngeganggu banget ya gitu. Nah, hari itu saya bertekad, enggak, sekarang saya harus baik nih. Jangan batuk lagi, baik-baik gitu. Beneran itu satu hari itu saya tidak baik dan akhirnya saya sembuh dari batuk itu gitu ya. Nah ada satu lagi misalnya jalanan macet. Ini kemarin itu jalanan di mana-mana macetnya di Jakarta ya. Terus waktu jalanan macet, pikiran kita seperti apa? Bisa bilang gini, wah kebetulan nih jalanan macet, bisa sambil dengerin VOD-nya Han Gilpak deh gitu ya. Kita setel aja gitu ya. Bisa begitu kan? Wah ya kebetulan nih kita bisa dengerin. Atau kita bisa bilang, aduh macet lagi, macet lagi. Ini udah ganjil genap, nggak ada efek. Udah 3-in-1, nggak ada efek gitu. Emang nih pemerintah harusnya begini, begitu, begini, begitu gitu. Kita ngomong, kita ngedumel aja. Kira-kira menurut Bapak Ibu, baiknya yang mana tuh seharusnya pikiran kita? Apakah kita akan membiarkan pikiran kita terus berjalan dengan hal-hal seperti itu, nyala-nyalain orang? Atau lebih baik ya sudah, memang tuh jalanan macet, kita sudah ada di jalan itu, ya kita ambil hal yang positifnya daripada kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif tadi. Nah,
Kita lanjut di labirin tadi ya. Tadi kan waktu tadi di dalam labirin saya membawa kita berpikir tentang kekuatan pikiran. Nah, kemudian karena kita misalnya tidak menggunakannya secara kreatif, kita akan buntu juga di situ. Tapi kalau kita lihat labirin ini dari atas, itu kan kelihatan indah sekali dan kelihatan jalurnya gitu. Oh, harusnya ke sana, harusnya begitu begini gitu ya. Nah, yang punya jalur itu siapa? Tentu yang pertama yang membuat dia punya maps-nya gitu ya. Kalau kita analogikan ini dengan Atomi, CEO kita yang punya itu semuanya gitu. Dia membuat, dia merancang semuanya dengan begitu bagus dan pada waktu kita lihat dari atas itu begitu indahnya semuanya gitu. Nah, selain itu siapa lagi? Adalah upline kita. Upline sudah lebih dahulu, dia sudah berjalan lebih dahulu dan upline kita juga yang membawa kita untuk boleh mengarahkan kita, menuntun kita ke jalur ke arah yang benar gitu. Ya. Di SA yang kemarin salah satu dari yang speech itu ada yang bilang kita upline itu tidak butuh kita loh katanya gitu. Waktu saya dengar itu saya juga kaget. Upline itu tidak butuh kita loh. Tapi kita butuh upline katanya. Terus saya pikir-pikir, oh iya betul juga ya. Upline nggak butuh kita yang butuh upline. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi saya juga berterima kasih kepada semua upline yang di sini yang membimbing dan menuntun saya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di sini juga silakan mengucapkan terima kasih kepada upline-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada hari ini kita seperti yang tadi disampaikan, kita akan melihat 8 langkah sukses di Atomi. Ini 8 langkah sukses yang mungkin juga kita sudah beberapa kali melihat ini. Mungkin walaupun materi yang sama, saya pikir setiap kali dalam pertemuan tentu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil juga ya. Jadi ada 8 langkah sukses di Atomi. Yang pertama adalah kita harus membangun mimpi, set goal, kemudian harus ada komitmen, kemudian kita harus membuat daftar, list up, kemudian kita mengundang orang-orang yang kita akan follow up ya, invitation. Terus kemudian kita menjelaskan tentang produk, tentang bisnis. Setelah itu kita harus melakukan follow up. Kemudian kita melakukan konsultasi mungkin kepada leader, kepada melalui banyak hal kita melakukan konsultasi bagaimana posisi kita, bagaimana kekurangan kita dan sebagainya. Kemudian kita duplikasi kepada member kita untuk melakukan lagi 1 sampai 7. Nah, kemudian saya mencoba kita akan lihat satu persatu dari langkah-langkah ini. Yang pertama, set a goal tadi ya, membangun mimpi. Yang pertama adalah tuliskan mimpi Anda. Jadi segalanya dibayangkan dulu. Tadi di awal sebelum ini dimulai, Pak Mike sudah memutarkan ada sedikit videonya Pak Hangil ya. Di situ juga dibilang kita harus memikirkan dengan detail, memimpikan dengan detail, membayangkan apa mimpi kita. Gitu. Kemudian kita adalah pemeran utama dari mimpi itu. Jadi apa yang akan saya lakukan sebagai pemeran utama. Dan yang ketiga, kita harus membuat detail goalnya agar semakin mendekati mimpi kita gitu kan. Nah, jika Pak Hangil bilang jika Anda bermimpi dengan jelas, maka impian itu pasti akan terwujud. Nah, ini yang setiap kita kemarin waktu pertemuan hari Senin dibicarakan juga tentang ini ya, menulis buku life scenario dan ini yang dimaksud tadi supaya kita boleh menuliskan impian-impian kita di dalam buku seperti ini, di dalam halaman seperti ini, di dalam 4 area besar supaya kita bisa tahu dengan detail apa mimpi kita itu tadi, kemudian untuk bisa kita mendekati mimpi kita harus tuliskan apa saja mimpi-mimpi kita itu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa silakan PR ini ya, tuliskan paling tidak saat ini yang sudah membuat buku mengisi life scenario, nanti ini tinggal dibikin rumusan singkat saja, tuliskan secara singkat misalnya apa mimpi jangka panjang, mimpi Anda jangka menengah dan jangka pendek. 3 mimpi gitu ya. Tuliskan mimpi besarnya seperti apa.
Kalau yang belum menulis, nah ini mulailah dari sini. Kalau yang sudah menulis, tinggal ini dibuatkan supaya maksudnya kita ingat, oh iya, jangka panjang saya punya mimpi A, B, C misalnya. Jangka menengah saya mau begini, jangka pendek saya mau ini, begitu. Kemudian langkah yang kedua adalah komitmen, kebulatan tekad ya. Kita harus proaktif, artinya kita yang aktif untuk berubah. Antara lain misalnya bagaimana kita menggunakan waktu kita 24 jam per hari gitu kan. Dulu misalnya sebelum kita mempunyai bisnis atau menjalani Atomi, seperti apa kita menggunakan waktu. Kemudian sekarang seperti apa. Jadi itu mengenai waktu. Ada lagi hal-hal lain, misalnya dulu saya paling males bertemu orang. Nah, sekarang saya harus banyak bertemu dengan orang. Jadi harus proaktif, punya komitmen untuk berubah. Yang kedua, kita harus juga mengatur ulang prioritas hidup kita. Ya, prioritas hidupnya bagaimana? Seperti apa yang kita mau tata ulang kehidupan kita? Karena kan tadi kan kita sudah set goal kan, kita sudah set mimpi kita kan, mau menjadi seperti apa? Tentu kita harus mengatur ulang prioritas hidup kita. Kalau enggak itu mimpi hanya sekedar mimpi, hanya sekedar tulisan di atas kertas buku life skenario gitu kan. Tapi kita harus mengatur ulang supaya semakin dekat dengan mimpi kita. Dan yang ketiga, kita harus bersikap positif. Bersikap positif pada waktu dengan kebulatan tekad kita, dengan komitmen kita bisa terus bisa bersikap positif. Nah, sekarang juga ada PR, saya mencoba, ini juga saya belajar waktu saya mengikuti tema yang sama, topik yang sama di waktu-waktu yang lalu ya. Nah, di sini saya mengajak juga, apakah ada komitmen yang telah Bapak Ibu buat untuk Atomi, untuk bisnisnya Bapak Ibu sendiri gitu kan. Ada nggak komitmennya apa? Misalnya komitmennya, oh ya saya setiap hari minimal saya akan mengontak 10 orang misalnya. Atau saya komitmen saya akan menggunakan semua produk Atomi di bagian misalnya untuk di kamar mandi saya, misalnya dari sabun mandi, sampo, semua saya akan pakai produk Atomi misalnya. Nah, saya tidak tahu, pasti setiap kita mungkin komitmennya akan berbeda-beda, tetapi silakan tuliskan. Tuliskan apa komitmen yang telah Anda buat untuk Atomi. Berikutnya kita lihat langkah yang ketiga adalah list up, membuat daftar. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sebentar ke handphonenya. Ya, bisa lihat sebentar ke handphonenya, punya kontak list di handphonenya ada berapa ya? Bisa dilihat nggak jumlahnya ada berapa? Boleh tulis di kolom chat mungkin. Ada 500, ada 1000, ada 100. Nah, itu sebetulnya orang-orang yang bisa Bapak Ibu follow up ya. Jadi kita membuat list calon member itu misalnya dari keluarga. Kalau saya mencoba membaginya, ada keluarga ayah dari papa saya, ada keluarga dari mama saya gitu kan. Selain keluarga inti ya, setelah itu saya membuat list keluarga ayah, keluarga ibu. Kemudian ada teman kantor, ada tetangga, teman ibadah, teman sekolah, dan mungkin ada kelompok-kelompok komunitas lainnya gitu. Kita mulai dulu dari orang-orang yang mudah dihubungi, orang-orang yang sudah cukup dengan kita, cukup dekat dengan kita. Nah, kemudian setelah itu terus tambah list kita ini. Terus tambah, seperti tadi saya bilang, ada berapa jumlah daftar kontak gitu kan. Mungkin ada orang-orang yang sudah lama kita nggak kontak, tapi ada di dalam daftar kontak kita. Kita lupa juga nih siapa ya, kok bisa ada di daftar kontak saya ya, siapa ini dia gitu. Nah, mungkin dia orang yang lagi membutuhkan Atomi loh, barangkali gitu ya. Nah, kita bisa lihat-lihat kontak ini, siapa-siapa saja orang-orang yang ada di dalam list kontak handphone kita. Nah, PR lagi, maaf ya ini jadi setiap langkah saya mencoba mengajak kita untuk melihat memikirkan punya PR gitu ya, setiap kita coba untuk mempraktekannya gitu. Tuliskan 5 orang yang Anda kenal dari kontak list tadi ya, tetapi belum menjadi member. 5 orang yang Anda kenal tapi belum menjadi member dan belum pernah diceritakan tentang Atomi. Kan bisa juga memang dia belum jadi member, terus kita sudah pernah hubungi di waktu lalu dan dia menolak, dia nggak mau, misalnya, oh nanti lagi dah, saya masih pikir-pikir, atau saya nggak tertarik dan sebagainya gitu ya. Nah, coba tuliskan, ingat-ingat
siapa 5 orang yang Anda kenal tapi belum menjadi member dan belum pernah diceritakan tentang Atomy. Dituliskan ya Bapak Ibu ya. Next, kita masuk ke langkah berikutnya. Invitation, undang ke acara. Mungkin bisa ada kita ada home party, ada table talk, atau ada seminar-seminar begitu ya. Di situ kita undang mereka hadir di acara-acara seperti ini supaya mereka jadi lebih tahu, lebih kenal tentang Atomy gitu kan. Bisa kita adakan demo produk atau menjelaskan tentang macam-macam produk di Atomy gitu ya, baik itu yang di Indonesia yang baru ada 100 sekian, kemudian sudah ada 500 lebih di website Korea. Kemudian ajak dia juga menghadiri ODS atau SA, Sukses Academy, dan Zoom meeting seperti yang acara yang sekarang kita sedang jalani. Kemudian juga bisa juga nonton video, sorry ada typo ya, nonton video CS Atomy. Ini juga bukan hanya untuk orang yang kita ajak ya, tetapi untuk setiap kita yang sudah menjadi member, kita lakukan ini juga terus-menerus gitu kan. Jadi bukan hanya untuk orang yang kita undang, tapi ini juga mengingatkan kita untuk menonton video CS Atomy juga. Nah, untuk langkah ini PR-nya adalah tuliskan acara yang akan Anda hadiri dalam 1 minggu ini bersama member Anda. Adakah acara yang mungkin nanti besok Jumat ada juga Zoom meeting kita, atau besok Kamis ada ODS. Nah, itu bisa kita ajak member-member kita untuk bisa mengikuti acara-acara itu. Berikut di langkah yang kelima, kita mau explain the business, kita mau berbagi visi. Visi dari Atomy, kita jelaskan kepada member kita ini, visinya itu adalah kesuksesan konsumen, hub distribusi, dan menjadi perusahaan yang terkemuka. Kemudian kita jelaskan juga tentang siapa itu Atomy, kita menjelaskan. Kemudian yang ketiga mengenai produk-produknya, absolute quality, absolute price, dan juga marketing plan. Nah, ini yang kita jelaskan juga kepada mereka, dan tentunya untuk bisa kita menjelaskan ini, kitanya harus diisi dulu ya, kitanya harus mau belajar dulu. Kalau misalnya kita nggak pernah tahu, nggak pernah belajar, apa yang mau kita ceritakan kepada mereka gitu. Kita harus mencari tahu, kita harus belajar. Banyak sekali sukses sistem yang disediakan oleh Atomy sudah sangat lengkap. Yang penting kitanya mau atau tidak. Hanya itu masalahnya kita mau atau tidak. Karena sebetulnya semua source-nya itu sudah tersedia. PR untuk ini adalah coba tuliskan, mungkin di sini boleh langsung di kolom chat juga, tuliskan 3 produk yang ingin Anda ceritakan. Mungkin nanti setelah selesai saya mempresentasikan, kita bisa lihat chat itu, mengapa Bapak Ibu mau menceritakan itu. Bisa jadi kita boleh interaktif, kita bisa saling menguatkan juga, saling melengkapi satu sama lain gitu. Kira-kira punya nggak 3 produk yang ingin Anda ceritakan kepada teman-teman Anda dalam waktu mungkin 1-2 hari ini gitu kan. Oh, besok saya mau cerita tentang misalnya tentang pasta gigi, saya mau cerita tentang evening care, dan saya mau cerita tentang hemohim gitu. Bagaimana menolong saya untuk tetap punya badan yang sehat gitu kan. Itu barangkali mungkin ada lagi apa yang mau Bapak Ibu ceritakan. Nah, coba silakan tuliskan. Saya berharap dengan menuliskan paling tidak kita itu seperti punya janji kepada diri sendiri loh bahwa saya sudah tulis nih ya gitu. Ya, selanjutnya langkah ke-6 adalah follow up, tindak lanjut. Jadi kita harus memfollow up juga, memastikan bagaimana calon member atau member partner kita itu bekerja gitu kan. Bisa aja barangkali di saya pun banyak yang seperti itu. Jadi waktu ketemu kayaknya dia semangat dan sebagainya gitu, terus belanja mau beli, tapi setelah itu enggak belanja lagi. Dia bilang, enggak dah, ini aja dah, saya satu aja dah. Dia bilang gitu, nanti lagi dah gitu ya. Atau wah ternyata nggak cocok sama saya ada tuh member saya seperti itu ya. Belum, masih calon member. Jadi dia waktu itu coba, terus langsung nggak cocok, malah dia marah-marah gitu ya. Itu pernah seperti itu juga. Nah, ini pentingnya ada follow up. Dan juga kita jangan berasumsi misalnya,
oh dia udah kan, yang penting saya udah jelasin dan dia udah saya lihat sudah belanja, ya udah asumsi sendiri gitu, mengasumsi bahwa dia bisa jalan gitu. Nanti akhirnya udah setengah tahun kita lihat, wah ini orang kok nggak ada kabarnya lagi, terus tahu-tahu tuh 1 tahun mau expired, dah ada warning gitu. Nah, sebaiknya kita dengan rutin juga kita melakukan langkah ke-6 ini, follow up atau tindak lanjut. PR untuk ini adalah tuliskan 3 orang yang ada dalam jaringan Anda yang perlu di follow up dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, apakah ada? Silakan nanti diperiksa, dilihat jaringannya, ada nggak 3 orang dalam jaringan kita ya yang perlu di follow up. Nanti lihat ya, nanti setelah ini bisa dilihat, coba di follow up dalam waktu 1 hari ini, 1 kali 24 jam, kontak dia, tanya, oh kenapa nih sudah sekian lama kok nggak pernah datang Zoom, nggak pernah belanja juga, ada masalah apa, dan sebagainya gitu. Langkah ke-7, di sini kita melakukan konsultasi kepada upline kita. Kita melakukan diskusi lah gitu ya. Ini gimana ya jumlah member bertambah, tapi hanya jalan di tempat semua gitu. Bonus juga tidak tambah, nggak pairing-pairing gitu kan. Hanya segitu-segitu aja semua. Nah, kita bikin konsultasi dengan leader-leader kita, dengan upline kita gitu ya. Kemudian bisa juga sudah sekian lama saya udah tanya sana, saya udah ngomong sana sini, saya udah kontak, saya udah telepon, tapi saya nggak dapat calon member, jumlah member saya nggak tambah-tambah nih udah 2 bulan gitu. Kemudian kita juga bisa konsultasi, bertanya kepada upline kita, apakah arah saya ini sudah benar ya, cara saya begini, begini, begini. Sebab seringkali kan kalau kita yang melakukan, kita juga nggak tahu sebetulnya kita ini sedang dalam jalur yang benar atau enggak sih gitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa lihat itu ya, tapi orang lain bisa melihat kita dan upline kita akan membantu kita mengarahkan seperti tadi yang ilustrasi pertama di labirin, upline itu sudah lebih dahulu dari kita untuk melihat ya, melihat harus bagaimana, mengarahkannya harus bagaimana. Nah, kita bisa berdiskusi. Dari diskusi itu nanti kita diarahkan kembali, direposisi kembali, oh harusnya kamu melakukan A, B, C misalnya. Nah, PR untuk ini adalah tuliskan kesulitan apa yang paling sering Anda keluhkan. Nah, untuk poin ini juga sama, tolong ditulis di kolom chat sekarang, supaya nanti kita semua bisa sama-sama lihat, umumnya kesulitan apa sih yang sering ditemukan pada waktu Bapak Ibu menjalani atomi ini gitu. Mungkin saya kasih waktu 1 menit, silakan boleh ditulis di kolom chat. Langkah ke-8 adalah duplikasi. Nah, menduplikasi artinya kita mengajarkan kepada member kita itu untuk melakukan langkah 1 sampai 7 tadi. Ya, kita ulang lagi terus satu. Nanti dia juga kalau sudah berhasil 1 sampai 7 sudah dia jalani, dia juga ajak lagi membernya 1 sampai 7 begitu dan seterusnya begitu. Sehingga nanti kita akan mencapai kehidupan yang seimbang gitu. Artinya kan itu tujuan dari Atomi, kita mengikuti Atomi adalah kita mempunyai kehidupan yang seimbang. Demikian Pak Max, itu dah yang bisa saya sharingkan, 8 langkah sukses untuk di Atomi, dan sebagai penutup, mungkin kita bisa lihat, mengevaluasi lagi diri kita, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apakah saya sudah berjalan ke arah bisnis yang benar? Ini posisi kita sekarang lagi di sini, gitu ya. Apakah saat ini saya sudah berjalan ke arah bisnis yang benar? Kemudian, apakah saya bertumbuh dengan baik? Sehatkah bisnis saya? Kalau seharusnya logikanya ya, kalau kita sehat, otomatis bertumbuh kan? Betul nggak? Seperti kita aja dari anak kecil, misalnya dari bayi lahir, kalau bayinya sehat dia terus bertumbuh kan? Tapi kalau bayinya sakit-sakitan, mesti masuk rumah sakit, mesti makan obat ini, itu, dan sebagainya, pertumbuhannya mungkin tersendat gitu ya, agak lama dan sebagainya. Nah, perlu kita dicek juga diri kita sendiri, apakah saya ini sehat nggak berbisnis di Atomi ini? Atau jangan-jangan kitanya sakit, jadi kita nggak bisa bertumbuh. Terus kita lupa, kita salahnya orang lain gitu. Nah, marilah kita mulai juga dari diri kita sendiri, apa yang ada pada kita itu
terus kita kembangkan dengan semangat, dengan pikiran yang positif, kita maju bersama, dan saya yakin semua kita di sini mau bekerja sama, para leader upline juga mau menolong kita untuk bersama-sama. Kita bisa bersama-sama di Atomy untuk maju, karena di Atomy tidak bisa hanya maju sendiri, tidak bisa sukses sendiri. Suksesnya harus bersama-sama. 구독, 좋아요 눌러주세요.